sekarang kita akan memulai pembelajaran kita. Dan ada baiknya kita akan melakukan kebaktian singkat. Untuk adikku yang sudah ditugaskan untuk membuat kebaktian, boleh maju. Halo. Mari kita bernyanyi lagunya Hari Ikhlas Bahagia 1, 2, 3 ya. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan-jalan dalam kasih Tuhan. Kau sahabatku dan kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau sahabatku dan kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Mari kita berdoa untuk agama dan terima kasih Tuhan Yesus buat kajian baik ini kami salam untuk hari ini. Tuhan sebenarnya kami akan melakukan proses belajar mengajar kami di dalam memberkati kami guru kami mengajari kami dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Oke, silakan dulu dek. Baik, sebelumnya Miss akan melaksanakan kalian. Serli, Desi, Eko, Renita, Anissa, Jessica, Elizabeth, Iskia, Hadir Miss. Dio. Hadir Miss. Oke, hadir semua ya. Hadir. Baik, minggu lalu kita sudah mempelajari tentang anak SMA boleh berpacaran. Baik, minggu lalu kita sudah mempelajari apakah anak SMA boleh berpacaran. Dan sekarang kita akan belajar yaitu batas-batas berpacaran. Baik, sebelum kita masuk ke batas-batas berpacaran, kita perlu tahu apa yang menjadi tujuan berpacaran itu. Nah, untuk adik-adik yang ada di sini kan sudah punya pacar, sudah kan? Sudah. Nah, oke. Nah, jadi untuk adik-adik di sini, siapa yang bisa memberikan pendapatnya apa yang menjadi tujuan dari berpacaran? Ayo. Ayo. Kau apa deh? Sampai kita bertukar pikiran. Taruh pikiran. Siapa lagi? Teman curhat dan tempat untuk memberikan keluh kesah. Teman curhat. Apa lagi? Amin. Iya, Sebagai motivasi untuk lebih maju lagi belajar. Sebagai motivasi. Apa lagi? Kalau dibilang sebagai motivasi berarti berbuat kebaikan, ya. Tidak berbuat kejahatan. Apa lagi? Apa lagi? Cuma itu. Baik. Nah, tujuan berpacaran itu sama seperti yang kalian kasih tahu, yaitu tempat teman curhat, motivasi, bersaling mengingatkan, ya kan? Nah, ada beberapa
Cuma biar ada notif-notif WA muncul, ya. Nah, tapi kita di sini akan menggali yang dimana batas-batas berpacaran menurut Tuhan Yesus ataupun Alkitab. Yang dimana sebagai anak Tuhan harus mempunyai tujuan dalam berpacaran, yaitu untuk memuliakan nama Tuhan, supaya sama-sama bertumbuh di dalam Tuhan. Contohnya, kalau adik-adikku yang ada di sini punya pacar, atau ada di sini yang pacaran berbeda agama, ada, agak gelap ya. Oke, untuk adik-adikku yang berpacaran beda agama, bisa berdoa dulu supaya Tuhan dekatkan anak Tuhan. Oke? Oke. Dan menurut Alkitab ataupun menurut ajaran Tuhan, tujuan berpacaran itu untuk mendekatkan Tuhan, untuk mendekatkan bersama Tuhan. Yang dimana saling mengingatkan untuk beribadah, berdoa, ya kan? Atau di sini ada yang berpacaran tidak saling mengingatkan? Cuma mengingatkan dalam makan itu? Enggak. Oke, nah di sini Miss mau bertanya sama kalian, asmara dengan cinta kasih sama tidak? Tidak. Siapa yang bilang tidak? Siapa yang bilang iya? Yang bilang tidak, bisa jelaskan apa yang dimaksud dengan asmara? Apa? Cuma membawakan keromantisan tapi tidak membawakan. Oke, siapa lagi? Siapa lagi itu? Baik, di sini Miss akan menjelaskan yang dimana asmara itu hanya berpusat pada diri sendiri dan biasanya diiringi dengan hawa nafsu. Sedangkan cinta kasih itu adalah cinta yang tidak mementingkan diri sendiri, melainkan mengutamakan orang lain. Berarti untuk adik-adikku, kalau berpacaran sesuai dengan ajaran Tuhan. Bisa kita lihat dari gambar ini, Dekku. Yang mana di sini yang dimaksud dengan berpacaran asmara dengan cinta kasih? Ini asmara, ini cinta kasih. Oh, berarti kalau cinta kasih tidak boleh pegangan tangan gitu? Bisa. Tapi harus mengutamakan Tuhan. Oh, boleh tapi harus mengutamakan Tuhan. Berapa lagi? Saling apa? Sering mengajak untuk dekat dengan supaya lebih dekat dengan Tuhan. Wah, Hai. Nah, dari batas-batas berpacaran dapat kita cari ataupun dapat kita mengerti bahwa kita harus saling menguduskan kita. Harus menguduskan tubuh kita. Yang dimana tubuh kita ini adalah baik Allah. Baik Allah tidak boleh dirusak. Oke? Nah, ayo, siapa di sini yang pernah sama-sama baca Alkitab? Tadi Sama pacarnya? belum. Belum. Pernah? Kalau share renungan? Belum. Ya. Jadi kalau kalian pacaran itu kayak mana? Cuma PC. Cuma PC doang. Sama. Jadi kalau dari sama-sama baca Alkitab. Oh, gereja tadi. Oh, baru pulang gereja baru mau ke sah? Oke. Nah, tadi kan kita sudah mengetahui
nafsu. Nah, di sini ada beberapa alasan mengapa hubungan seks di masa remaja tidak boleh dilakukan. Dan hal ini sangat penting bagi kalian semua supaya kalian bisa membatasi dalam berpacaran. Yang dimana satu itu bertentangan dengan prinsip iman Kristen. Alkitab bicara tentang etika dan moral kehidupan, yang termasuk bagaimana manusia harus menguduskan tubuhnya. Dan tubuh kita ini adalah baik Allah, berarti harus dirawat dan dijaga supaya tetap suci. Nah, dan yang kedua yaitu alasan kesehatan. Hubungan seks ini dilakukan di luar lembaga pernikahan berisiko menular berbagai penyakit kelamin dan penyakit serius lainnya. Seperti apa? HIV. Baru hepatitis. Ya kan? Apakah kalian ada di sini mau punya penyakit HIV? Enggak kan? Makanya jangan gonta-ganti pasangan. Jangan berhubungan seks sebelum Tuhan berkati. Dan yang ketiga yaitu untuk perempuan terjadinya hamilan, balon, ya. Nah, dari segi kesehatan rahim seorang remaja putri itu belum siap pertumbuhan bayi, dan ibunya mempunyai risiko dan anaknya juga mempunyai risiko kecacatan yang sangat besar, ya kan? Banyak di sini, banyak yang terjadi di masyarakat, yaitu terjadinya pernikahan dini. Miss mau bertanya sama kalian, apa pandangan kalian sama teman-teman kalian yang melakukan pernikahan dini? Jodoh. Nggak punya masa depan. Baru apa lagi? Apa? Kenapa nggak punya harga diri? Oke, bisa kalian perhatikan. Pasti kalian merasa kasihan. Yang dimana kalian kalau pergi ke sekolah bawa tas, ya kan? Sedangkan dia bawa cangkul. Baru apa lagi? Hah? Apa? Itu kan bawa yang kayak gituan. Sedangkan kalian bawa tas, baju sekolah, ya kan? Pakai baju, pakai sepatu, ya kan? Nah, dan hal ini juga perlu kita pertanyakan sama teman-teman sebaya kalian yang sudah melakukan pernikahan ini. Pasti mereka kemungkinan besar ataupun lebih banyak pun merasa gak enak hati, misal dalam melakukan itu. Oke? Nah, di sini kita lanjut yaitu batas-batas pacaran menurut standar moral kita. Di sini memang benar Alkitab tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan berpacaran itu. Tetapi Alkitab menjelaskan yang dimaksud dengan etika dan moral. Contohnya di 1 Korintus 3 ayat 16 yang berbunyi, tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bayi Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu. Nah, dari ayat ini menjelaskan bahwa tubuh kita ini juga bayi Allah yang dimana harus dikuduskan. Maka dari itu, untuk adik-adikku harus menjaga kekudusan tubuh kita. Jangan dirusak ya.
lagi? La, si, do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Udah, kayak gini lah nantinya kan? Oke. Nah, jangan mau seperti itu. Kalau kalian mau berpacaran, harus menerapkan ajaran-ajaran Kristen, ajaran-ajaran yang sesuai dengan isi firman Tuhan. Udah? Oke. Di sini kita akan main games. Sudah? Perhatikan ke sini. Di dalam kantong Doraemon ini, ya, ini adalah kantong Doraemon ya. Oke. Ada ayatnya, bunyinya, di dalamnya ada bunyinya. Dan di sini sistem main gamesnya ini, kalian buka HP ataupun Alkitab kalian, kalian cari tertulis di mana yang menerapkan batas-batas berpacaran. Sudah? Sudah. Sudah, Dekku? Sudah. Oke, silakan. Cari tahu mana ayat Alkitabnya. Sudah, Miss. Cari cepat. Tertulis di mana saja itu? Tiga orang paling cepat. Ini adalah kelompok ya, kelompokmu satu bangkumu ya. Oke. Yang sudah dapat angkat tangan. Saya, Miss. Baik kalian. Tertulis di mana, Dek? Satu Korintus 3 ayat 16. 1 Korintus 3 ayat 16. Oke, baca. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa roh Allah yang di dalam kamu? Oke. Siapa lagi? Itu sudah. Kalian. Mana? Tertulis di mana, Dek? Amsal 23 ayat 18. Baca. Sebab aku ini mengetahui rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dari bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Oke. Siapa lagi? Ini Miss. Di mana? Yeremia 29 ayat 11. Oke, bacakanlah dari situ, Dek. Sebab aku ingin mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikian firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Oke, tepuk tangan. Ketiga kelompok ini mendapatkan nilai Agus ya. Baik. Nah, dan ada satu ayat Alkitab yang untuk adik-adikku semua supaya lebih memotivasi lagi dalam menjalani masa remaja kalian ya. Di sini punya cita-cita kan? Punya kan? Oke. Yaitu di Amsal 23 ayat 18. Nah, karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Nah, di ayat ini itu jadikanlah jadi motivasi kalian dan sering-seringlah membaca ayat Alkitab. Jadikan ayat Alkitab ataupun cari ayat Alkitab ayat kesukaan, ya. Jangan cuma perempuan atau laki-laki yang kau sukai, ya. Tapi firman Tuhan juga harus kau sukai.
Dan untuk kesimpulan kita pembelajaran hari ini yaitu kita harus menjaga ataupun kita harus mampu menjaga kekudusan tubuh kita. Salah satunya menjaga tubuh kita adalah jangan melakukan hubungan seks di luar pernikahan. Baik. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan melakukan belajar di luar ya. Oke? Dan mencari apa saja yang di luar sana kesalahan remaja dalam berpacaran ya. Oke. Karena waktunya sudah habis, kita akan menutup pembelajaran kita hari ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak yang baik untuk berkat Tuhan kasih Tuhan kepada kami sehingga kami bisa menyelesaikan pembelajaran kami pada hari ini Tuhan. Berkati kami Bapak, jaga kami yang dimana sebentar lagi kami akan pulang. Berkati kami dalam perjalanan Tuhan sertai setiap kakak kami dan juga untuk diri kami ya Tuhan. Apabila semua pulang dengan jalan kaki berkati mereka. Dan kalau Tuhan dari kami yang naik sepeda motor berkati juga Bapakku yang baik antara mereka yang masing-masing hingga sampai bertemu dengan kedua orang tua yang masing-masing Tuhan. Berkati kedua orang tua kami Bapak yang baik yang kembali berada, jaga mereka, lindungi mereka, sertai mereka Bapak yang baik. Dan apapun menjadi pekerjaan kedua orang tua kami biarlah Tuhan yang memberkatinya. Tuhan berkati rezeki setiap rezeki kedua orang tua kami Bapak yang baik. Ini doa kami Bapak yang baik, apapun menjadi pergumulan ataupun keinginan kami biarlah Tuhan yang mencampur tangan dan biarlah mujizat Tuhan nyata dalam kehidupan kami. Ini doa Bapak yang baik di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Baik. Cukup sekian pembelajaran kita pada hari ini. Miss undur diri ya. Baik. Selamat siang.